Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febrianita dengan NPM 01A021071 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas filosofi pendidikan di masa depan dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Setiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan filosofi pendidikan di masa depan. Seperti yang kita ketahui, ilmu pendidikan di Indonesia kini sedang mengalami krisis identitas, antara lain karena ilmu pendidikan telah direproduksi oleh taraf ilmu keguruan. Profesor Tilar 1996 mengatakan bahwa ilmu pendidikan di Indonesia sekarang ini adalah dalam keadaan buta dan tuli, karena ilmu tersebut tidak ditopang oleh filsafat yang mendasari pendidikan nasional, tidak memperhitungkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk atau bineka, dan tidak didasarkan kepada pengetahuan yang nyata tentang perkembangan jiwa dan fisik anak Indonesia, serta ilmu pendidikan itu tidak didukung oleh body of knowledge yang relevan dengan masyarakat Indonesia dan tidak juga didukung oleh lembaga yang menjadi soko guru dari ilmu pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakannya sebagai a course title. Yang ketiganya adalah pandangan yang mempertahankan konsep yang luas tentang ilmu dan menganggap bahwa suatu teori tidaklah harus teori yang ilmiah. Dengan demikian, ilmu atau teori pendidikan dipandang sepenuhnya sebagai ilmu atau teori dan sedang diperkembangkan. Kemudian ada 3 unsur dalam teori pendidikan, yaitu metafisis, value judgment atau normatif, dan empiris. Unsur pertama dan kedua menurut O'Connor jelas tidak memuaskan syarat-syarat untuk suatu teori ilmiah, dan karena itu tidak berfungsi dalam perkembangan teori pendidikan. Sedangkan mengenai komponen empiris yang sangat menonjol ialah aplikasi pengetahuan psikologi dan sosiologi pada situasi pendidikan. Dan karena itu, maka ilmu pendidikan dipandang tidak cukup kuat landasan empirisnya. Tetapi menurut Hars 1966, unsur non-ilmiah atau metasis dan normatif harus memainkan peran yang esensial dalam studi tentang fenomena pendidikan. Karena itu menurutnya adalah tidak tepat pandangan atau yang menganggap bahwa filsafat hanya merupakan aksesoris saja bagi suatu teori yang hanya berguna apabila ada masalah-masalah logis dan konseptual. Menurut suatu teori harus mencakup atau timbul dari berbagai macam pengetahuan, pertimbangan, nilai, dan alternatif model untuk filsafat ilmu pendidikan Indonesia ini mencoba mengembangkan pemikiran sebagai alternatif model untuk mengembangkan filsafat ilmu pendidikan sesuai dengan masyarakat Indonesia. Ada 3 model yang dijadikan satu menjadi sebuah model terpadu. Yang pertama, model filosofis, yaitu bertolak dari analisis terhadap filsafat pendidikan Barat, filsafat pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Pancasila. Model filosofis dalam model ini dipertemukan antara filsafat pendidikan Barat yang berakar pada alam pikiran masyarakat Barat, filsafat pendidikan Islam yang berakar pada ajaran agama Islam, dan filsafat pendidikan Pancasila yang berakar pada masyarakat dan budaya Indonesia. Ketika filsafat pendidikan digunakan sebagai landasan dan menyusun mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia, ketiganya sulit dipisahkan. Filsafat Pancasila adalah filsafat hidup dan model kemasnya ke depan antara pendidikan masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, yang tidak mungkin ketiganya dipisahkan. Betapa erat dan pentingnya hubungan-hubungan itu dengan sangat menarik secara luas dan mendalam telah diuraikan oleh Profesor Tilar dalam bukunya Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Model sistem pemikiran yaitu suatu pemikiran yang tersusun sistematik berdasarkan kaidah ilmiah yang disebutnya SP4L, yang merupakan konsep pemikiran saintifik dalam upaya mengembangkan akal pikiran manusia yang kiranya dapat dipakai untuk menjadi sebuah model untuk membangun filsafat ilmu pendidikan yang sesuai untuk Indonesia.